Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Nilam Cahya dari kelas Manajemen 22C dengan NPM 224111210. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner dalam organisasi, yaitu penarikan atau rekrutmen SDM. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia adalah mendapatkan orang-orang yang tepat untuk menempati posisi atau jabatan dalam organisasi. Kegiatan ini dinamakan rekrutmen atau penarikan atau penerimaan pegawai. Yang bisa menangani tugas ini ada Departemen SDM atau HRD, dan yang juga melibatkan bagian-bagian lain itu yang terkait terutama pada organisasi yang besar atau organisasi yang kecil atau pemimpin atau pemilik sendiri itu dapat secara langsung melakukan perekrutan tanpa bantuan orang lain atau para ahli. Menurut Henry Shimamura itu 1997, katanya itu rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan menurut Faustino Cardoso Games 1995 itu rekrutmen merupakan proses mencari atau menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen sendiri itu adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Rekrutmen itu dinamakan sebagai recruiter. Rekrutmen adalah fungsi MSDM yang pertama dan terutama pelamar dicari dan diundang atau sebaliknya. Diharapkan yang datang itu melamar itu yang banyak sehingga akan dapat terseleksi karyawan yang terbaik dan cocok untuk menempati posisi yang sedang dibutuhkan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan rekrutmen sendiri itu untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Menurut Henry Shimamura tahun 1997, itu tujuan rekrutmen antara lain yang pertama untuk memikat kumpulan pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Kemudian yang kedua itu ada tujuan pasca pengangkatan atau post hiring goals adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga ada upaya-upaya perekrutan itu hendaknya mempunyai efek, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal itu harus mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Proses rekrutmen itu prosesnya berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran adalah pelamar. Oleh karena itulah rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kegiatan yang lain seperti deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan.
Proses rekrutmen ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yaitu proses untuk menentukan kandidat yang paling cocok atau paling layak untuk mengisi jabatan yang telah ditetapkan perusahaan, serta menganalisis dan apakah pekerja itu cocok untuk menempati posisi tersebut. Kemudian rekrutmen juga merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar itu menghendaki informan yang akurat mengenai berbagai informasi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan perusahaan atau organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut sebelum diangkat menjadi karyawan. Beberapa alasan dilakukan rekrutmen yaitu pertama ada berdirinya organisasi baru, yang kedua adanya perluasan, ekspansi atau kegiatan organisasi. Yang kemudian ada yang ketiga itu terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Kemudian ada yang keenam yaitu adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun dan 7 yang adanya pekerja yang meninggal dunia. Pada perusahaan besar itu proses rekrutmen seleksi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses rekrutmen diawali dengan sebuah perencanaan. Perencanaan SDM direncanakan kuantitas dan kualitas SDM atau karyawan yang dibutuhkan. Perencanaan SDM memberikan peluang rekrutmen, dengan kata lain ada kebutuhan berarti ada permintaan, ada lowongan. Yang kedua itu adalah mulai mencari calon karyawan atau pelamar melalui berbagai metode atau saluran. Itu makin banyak pelamar makin baik, artinya makin banyak pilihan yang dapat perusahaan pilih dalam menentukan pekerja yang dapat menentukan posisi tersebut. Yang ketiga itu ada pelamar akan diseleksi berdasarkan kriteria atau persyaratan yang telah digariskan perusahaan. Kriteria atau persyaratan tersebut itu dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan proses analisis pekerjaan atau jabatan atau job analisis. Proses seleksi bertujuan mendapatkan calon yang memuaskan, yang diharapkan, yang cocok, tepat, sesuai dengan posisi tersebut. Perusahaan dapat memilih metode-metode yang tepat untuk membuka rekrutmen itu. Jabatan yang pertama itu ada metodenya itu ada walk-ins atau write-ins. Yang kedua ada rekomendasi dari karyawan. Yang ketiga ada pengiklanan by jenis one ad dan blind ad. Yang keempat ada agen-agen penempatan tenaga kerja baik pemerintah maupun swasta. Yang kelima ada lembaga pendidikan atau educational institutions. Yang itu kemudian selanjutnya ada organisasi karyawan atau labor organization. Terus kemudian ada leasing, agen penyedia tenaga kerja jangka pendek atau temporary maupun jangka panjang. Selanjutnya ada nepotisme atau sistem kerabat. Yang terakhir ada
pemanggilan kembali karyawan lama yang dianggap masih memiliki potensial untuk menempati posisi jabatan tersebut. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.